Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga GPDI El Shaddai. Kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang singkat. Kita sudah sampai pengkhotbah 1 sampai 6. Saya akan membaca pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Itulah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Di dalam pengkhotbah 6, saya memberi tema firman Tuhan, kuasa untuk menikmati. Pernahkah kita melihat orang-orang yang lebih dari cukup secara finansial? Mereka cukup, tetapi kelihatannya sangat sulit untuk bahagia. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang diberkati orang-orang yang seperti itu. Ada orang yang pernah berkata, seandainya aku punya uang banyak seperti dia, pasti aku tidak akan susah-susah bekerja. Saya akan senang. Saya akan mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak. Saya pasti akan senang. Itu yang dikatakan. Tetapi kita mungkin sering berpikir seperti itu. Kita juga, kalau saya jadi orang kaya, diberkati, saya pasti akan merasa lebih senang. Tapi satu yang harus kita ingat, tema firman Tuhan ini, kuasa untuk menikmati. Apakah kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menikmati semua yang Tuhan berikan kepada kita itu? Kenyataannya mereka yang punya harta berlimpah-limpah pun tidak merasa hidup bahagia. Harta kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan yang kita butuhkan setiap hari. Kita tahu walaupun kita memiliki harta kekayaan yang banyak, tetapi kalau kita tidak diberi kuasa untuk menikmati, kuasa untuk menikmati itu sia-sia. Apa yang kita peroleh itu sepertinya semua sia-sia. Tetapi hidup tidaklah pernah tergantung oleh sedikit banyaknya uang yang kita dapat. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin orang yang kaya bisa tidak bahagia? Ternyata Allah, Alkitab sudah memberi jawaban, dan pertanyaan ini karena kuasa untuk menikmati apa yang kita punya itu asalnya dari Tuhan. Jadi kita memiliki kekayaan, tapi kalau kita tidak memiliki kuasa untuk menikmati, kuasa untuk menikmati itu asalnya dari Tuhan. Dunia ini terus menggiring kita untuk berpikir bahwa harta kekayaan pasti akan membuat kita bahagia. Orang-orang dunia mengatakan harta kekayaan membuat kita bahagia. Kita melihat banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang pandai. Mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena apa? Karena harta kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan kalau tidak diberi kuasa untuk menikmati. Kuasa untuk menikmati itu dari Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Dan kalau kita melihat
Kalau kita tidak memiliki itu, maka kita tidak akan bisa menikmati berkat-berkat dalam hidup kita. Tidak peduli beberapa berlimpahnya harta itu pada kita, itu sebabnya orang-orang yang sangat kaya raya tetapi hidupnya tidak bahagia karena mereka tidak memiliki kuasa untuk menikmati semua harta kekayaan yang mereka miliki. Sebab itu kita tahu sebaliknya orang-orang yang pendapatannya itu hanya biasa-biasa, mungkin hanya cukup untuk kehidupan, tidak berlebihan, tetapi mereka hidup bahagia bersama dengan keluarga. Jadi jelas kita butuh kuasa untuk menikmati, dan sekali lagi kuasa untuk menikmati itu berasal dari Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Pengkhotbah 6 ayat 2 tadi. Kuasa menikmati itu asalnya dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini ditulis oleh Salomo, seorang yang sangat kaya raya dan yang pernah hidup di muka bumi ini. Kalau kita baca ayat tersebut dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan bahwa ada kalanya Allah memberi kekayaan, kehormatan, dan harta benda kepada seseorang sehingga tidak ada lagi yang diinginkannya, tetapi Allah tidak mengizinkan dia menikmati semua pemberian itu. Sebaliknya, orang yang tidak dikenalnya akan menikmati kekayaan itu. Jadi semua itu sia-sia. Tanpa kuasa menikmati itu semuanya sia-sia dan menyedihkan. Tuhan memang menyediakan berkat berlimpah, termasuk pula kelimpahan dalam hal finansial, kesehatan, umur panjang. Itu diberikan semuanya kepada kita. Kuasa itu untuk kita nikmati. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kuasa daripada Tuhan untuk menikmati, maka semuanya itu akan sia-sia. Dan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-13 kita melihat di situ, Pengkhotbah 3 ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, bisa menikmati hasil jerih payahnya, itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kuasa menikmati itu pemberian Tuhan. Juga di dalam Pengkhotbah 5 ayat 18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmati, untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kuasa menikmati itu adalah karunia daripada Allah. Kekayaan, harta benda, atau berkat-berkat jasmani merupakan karunia Allah yang tentunya patut kita syukuri. Kita syukuri apa yang Allah berikan, sedikit banyak kita syukuri. Kita bisa menikmati berkat-berkat yang Allah berikan. Tapi jangan lupa bahwa kita pun memerlukan kuasa untuk menikmati itu semuanya, agar supaya kita juga merasa berbahagia lewat perolehan pendapatan kita
itu pun juga hasil jerih payah kita semuanya. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI Elsiade, kalau pengkhotbah merasa perlu mengingatkan pesan ini berulang-ulang, tentu artinya adalah hal ini sangat penting. Kita hendaknya bisa belajar dari apa yang telah dialami pengkhotbah ini. Karena itu dia menulis ini agar menjadi sebuah pelajaran buat kita semuanya. Kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita akan merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki kuasa untuk menikmati. Jangan kita hanya berdoa minta, saya minta kaya, minta ini itu. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kuasa untuk menikmati, semuanya itu sia-sia. Dan kuasa untuk menikmati itu hanya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Sekian, Tuhan memberkati. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu. Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami, biar Engkau sempurnakan firman-Mu. Ajar kami senantiasa memiliki kuasa untuk menikmati. Kami tahu kuasa ini datang daripadamu. Biar sedikit banyak perolehan kami, kami merasa kalau itu datangnya daripada Engkau, pasti kami akan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar jemaat-Mu selalu berharap percaya hanya kepadamu. Memberkati Ibu Gembala kami Susan Malino, berkati pelayanannya, tambah-tambahi hikmat, kekuatan, kuasa wibawa, urapan yang baru setiap saat. Jadikan beliau boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu, membawa jemaat GPDI Elsiade semakin dewasa di dalam kerohaniannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi Engkau yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba yang disembelih layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih. Amin.